mau kaos hitam, kaosku putih. Oke, aku mau update IHSG ya. Sebentar, aku buka layoutku dulu. Ya, IHSG-nya ini kalau aku tarik garis, aku tarik support aja ya di sini ya. Ini pas di area support dan hari ini dia gagal mantul, gagal naik, opening di atas, tutup di bawah. Nah, ini artinya gimana? Dia lagi ngebentuk pattern head and shoulders dan kita mesti agak hati-hati di sini untuk traders, terutama untuk para trader ya. Jadi memasuki bulan Maret ini, market value kembali agak-agak sepi. Lagi pada nunggu kenaikan suku bunga dari The Fed. Terus kita juga mau lihat IHSG bisa turun sampai sejauh apa. Perkiraan bisa sampai 6764. Ya, jadi sampai 6764 di situ. 6764 tuh di biru yang bawah ini. Oke, terus yang nyeret IHSG turun apa aja? Apa aja yang nyeret IHSG turun ya? Jadi yang bikin IHSG turun hari ini dari sektor batubara, ada Adaro, Indi, dan United Tractor. Tapi sebelumnya aku mau review untuk sektor perbankan besar dan juga sektor digital. Ini BCA turun normal. Kalau ditanya kenapa turun, normal aja. Dia sideways besar di sini. Ini aku zoom out biar kelihatan. Dia sideways sejak bulan September 2022 kemarin. Sejak bulan September 2022 kemarin. Terus BCA bakalan masih bisa turun lagi sampai 8350. Tapi tenang aja, BCA kalau turun ya nggak apa-apa, normal-normal aja kok. Dan ini sampai ke level 8225 juga dia masih normal, masih oke. Wait and see dulu aja teman-teman, nggak usah terlalu dipikirin buat yang punya BBCA. Yang belum punya ya ini kesempatan untuk masuk di 8225. Oke, di 8225 di sini ya. Nah, terus aku mau review, jadi biarin turun dulu BCA 1-2 hari ke depan bakalan masih bisa turun. Aku mau review untuk BBRI. BBCA turun kok nggak dikoleksi, ntar dong, nunggu ya. Jadi hari ini candlenya masih merah. Kalau mau trading ya nunggu reversal dulu jangka pendeknya. Nah, kalau BRI itu dia turun sampai level sekitaran 4660 4670-an supportnya di situ. Kita tunggu aja beberapa hari ini. Terus BMRI juga dia bakalan bisa turun kemungkinan sampai 9.950 atau 9.700-an. Sabar-sabar aja. Terus BNI juga sama, dia di area support tapi gagal mantul, gagal naik, kemungkinan bisa turun sampai sekitaran 86-an. Jadi wait and see dulu aja teman-teman ya. Cuman ini kesempatan buat teman-teman yang belum dapat BCA dan saham-saham big cap perbankan dari sebulan 2 bulan kemarin kan udah naik lumayan tinggi. Nah, ini kesempatan kalau teman-teman mau dapetin di harga yang lebih murah gitu, yang sama sekali belum punya. BBCA turun, ambil lagi bos, kata Antonius Leo. Duitnya kayaknya nggak habis-habis ya bos ya. Mantap. Oke, kita mau lihat sektor digital, teknologi. Kita lihat GoTo, Gojek Tokopedia. Hari ini naik dikit dan patternnya menarik ya. Bahkan kebalikannya dari saham perbankan besar. Untuk GoTo ini kebalikannya. Dan dia lagi nguji resistennya di level 127 buat GoTo. Ini kita lagi watch. Ada kemungkinan dia akan bullish reversal. Jadi ada arah naik gitu, tanda-tanda dia mau naik gitu. Dan ini menarik untuk GoTo. Gojek Tokopedia bisa di watch. Surprisingly kayak gitu ya, ketika marketnya lagi sepi, pattern dia menarik. Tapi belum sampai bagus-bagus amat, masih sideways. Buka belum ada peluang. Kita lihat Artos, dia keluar dari MSCI, dia masih tren turun di bawah dan ini ada satu candle hijau dengan volume tinggi, biarin dulu aja, belum waktunya. Oke, terus kita mau lihat
Untuk saham bank digital, BBYB juga belum waktunya, masih disupport. Terus kita mau ngelihat dari sektor yang lainnya. Hari ini yang lumayan aktif itu dari sektor consumer goods. Beberapa hari kemarin kita ada bahas juga untuk sektor consumer goods-nya, sempat turun lumayan signifikan dan ada yang nanyain kapan boleh masuk lagi. Nah ini Unilever, hampir salah sebut United Tractor. Unilever hari ini tuh keluar satu candle hijau setelah dia turun lumayan signifikan. Jadi tadi kita spekulatif untuk buy on weakness untuk Unilever. Dan angkanya cukup murah, jadi kita lihat ada kemungkinan pantulan sampai 4340 atau 4400-an. Kemudian selain Unilever, kita mau lihat dari sektor consumer good itu, dari cigarettes ada HMSP ya. HMSP di sini dia masih uptrend dan sideways, di sini uptrend dan juga sideways di sini HMSP-nya. Terus teman-teman perhatikan, better ambil Unilever atau HMSP kalau secara timing better yang di bawah Unilever atau ICBP atau Indofood, tapi pantulannya juga mungkin belum akan tinggi. Nah, untuk HMSP wait and see dulu aja jika belum masuk atau baru mau masuk. Kalau yang udah punya jangka panjang atau jangka menengah masih bisa hold. Nah, untuk GGRM di level 27.200-an atau 27-an ini rawan profit taking. Apalagi naik 3 hari berturut-turut, rawan profit taking di area ini. Kalau yang belum punya jangan dikejar, kalau yang udah punya ya siap-siap untuk profit taking di situ. Terus kita mau review untuk saham ICBP dan juga saham Indo, hampir sebut saham Indomie. Ini saham ICBP, ICBP-nya ini mirip kayak Unilever, dia turun dan hampir kena support. Nah, tapi yang menarik ICBP ini tuh dia udah breakdown dari pattern head and shoulders-nya dia atau triple tops, dan berpotensi kalau triple tops-nya tuh menuju sampai level 9475-an. Jadi bisa sampai ke 9475. Aku mau kasih satu garis lagi di sini. Sembilan 9475 tuh di sini. Aduh, error ini, nggak kelihatan harganya. Sorry, ini yang error dari trading view-nya nih. Saya nggak bisa benerin juga. Bisa deh dia ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kok kayak lagu ke kanan, ke kiri. Lo. Oke. Harganya mana? Nggak kelihatan. Ya sudahlah. Kesal. Bentar ya. Ini gimana sih chart nggak bisa kelihatan harganya? Bentar di refresh dulu. Refresh dulu, sambil di refresh sambil lihat aku aja. Siapa yang ikut nge-live hari Jumat kemarin di TikTok? Chip Umar. Hati-hati ya. Saham-saham yang gampang auto reject atas, mulai sekarang mulai latihan tuh. Memang ARA dan ARB simetris belum diperlakukan, tapi harus udah mulai latihan ya. Jadi aku ada bikinin konten, nggak tahu udah di up atau belum, mestinya sih udah. Tips untuk kalian semua, kalau ada auto reject atas dan auto reject bawahnya itu simetris gimana. Nah, kalau simetris ARB-nya bisa sampai 20-30%. Mulai sekarang harus membiasakan diri untuk tidak trading serakah pada saham-saham yang gampang auto reject atas. Be very careful. Oke. Duh, masih nggak kelihatan harganya di sini. Gimana dong saya mau nge-live ini? Chartnya nggak kelihatan harganya. Anyone, coach, ada yang bisa bantu nggak ya? Coach yang nonton, kepotong chartnya. Bentar ya, aku refresh trading view-nya lagi. Akhirnya. Ya, aku ke ICBP ya. Tadi terakhir di ICBP.
Oke, tadi aku kasih angka di 9.475, 9450-an di sini. Ini ICBP-nya dia bakalan bisa mantul dikit sampai 9950, habis itu turun lagi sampai 9.500-an gitu. Terus Indofood gimana Indofood? Arto udah boleh beli kah? Belum, tadi udah dibahas. Cuma tiktokan lagi yuk, ayo. Lucu ya TikTok ya, seru ya. Oke, jadi nggak serius-serius amat gitu. Indofood kita lagi wait and see juga. Jadi kita baru buy on weakness-nya tuh tadi di Unilever dulu. Oke, kita mau review untuk saham second liner SMDR. Tadi SMDR ini perkapalan ya. Ini breakout. Ini breakout. Dari sideways-nya breakout kecil sih, bisa sampai ke 484-an untuk SMDR-nya. Terus kita coba lihat lagi untuk third liner-nya, yang ini lumayan high risk. Tadi ada trading ISSP ya, buat jangka pendek aja. Besok kemungkinan besok atau lusa bakalan profit taking gitu. TikTok jangan bahasa, terus aku bahas apa dong kalau bukan bahas saham? Aku nggak ngerti cara TikTok kata Gunawan ya, tinggal download aja. Follow TikTok saya @ellenman_official. Kita ngelihat saham Rals yuk, kabarnya gimana? Hari ini breakdown, M-Trade jualan. Oke. Hari ini breakdown, M-Trade jualan. Masih cuan jangka menengahnya, cuan 10-14% untuk jangka menengahnya Rals, jadi biarin dia turun dulu. Ya kita udah jualan ya, yang masuk retail sekarang baru masuk agak telat. Sekarang kita udah lagi mau nunggu entry lagi mungkin pekan depan kali ya. Kita nunggu dia turun dulu dan ngebentuk reversal. Nanti kalau dia turun dan ngebentuk reversal, kita akan masuk buat swing trading. Terus marketnya sepi banget, sabar-sabar dulu aja. Masih nungguin saham-saham yang retrace ya. Jadi saham-saham yang retrace tuh saham-saham yang bekas breakout. Kita coba lihat beberapa saham bekas breakout ya. Bentar ya. Kita coba lihat Elsa. Oke, Elsa ini sempat breakout. Jadi kalau market lagi sideways gini, jangan lupakan saham yang breakout beberapa hari yang lalu. Jadi ini ada Elsa, dia breakout di 2 Maret ya. Dia bakalan sideways sih, tapi masih bisa tetap dilihat, tetap bisa di watch gitu. Terus kita mau review juga untuk saham CPO. Untuk saham CPO ini ada Ali. Sorry guys, tenggorokan gatel. Ali dia breakout dari sideways-nya. Ini breakout dari sideways, terus dia konsolidasi masih aman-aman aja. Dia ngebentuk dia ngebentuk anak tangga yang kedua. Ini anak tangga pertama, base pertama, ini anak tangga yang kedua. LSIP ya, kita lihat LSIP ya. Sama kayak Ali, meskipun marketnya sepi dan dia sideways, ini masih oke. Dalam arti dia tuh masih di anak tangga keduanya gitu. Jadi di atas 1065 dia masih bagus, masih oke.
lagi musim ARB ya Miss? Enggak juga sih, lagi musim sideways aja. Ini investor gedenya lagi nunggu wait and see kenaikan suku bunga di Maret April ini. Sentimen positifnya masih dari laporan keuangan, jadi masih nungguin beberapa laporan keuangan full year 2022 dari beberapa perusahaan. Aku update makro global dulu, karena dari makro global inilah yang sebenarnya mempengaruhi semuanya gitu. Yang pertama, dari China. China reopening ini bagus banget, dia tuh nargetin gross domestic productnya itu tumbuh 5% di 2023. Meskipun targetnya lebih rendah dari target sebelumnya di 5,3%, tapi ini angka yang cukup bagus gitu. Agak konservatif ya, tapi udah cukup bagus untuk pemulihan ekonomi China sejak COVID-19. Nah, yang lucu China itu dia ekonominya udah recover dulu, terus kemudian turun lagi. Jadi Indonesia belum recover karena COVID-19, China tuh udah recover dulu, dan banyak negara lain belum recover, Amerika pun belum, dia udah naik dulu gitu. V-shape gitu, abis itu dia turun lagi. Oke, terus update dari harga minyak ini agak turun dikit karena China ada menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih konservatif yang tadi saya mention itu. Jadi logikanya penggunaan minyak mungkin tidak akan sebanyak yang diasumsikan sebelumnya gitu, yang diperkirakan sebelumnya. Terus harga beras di Indonesia ini naik secara tahunan tuh sekitaran 20% ya. Jadi harga berasnya naik, dan ini udah mulai bulan puasa juga ya, jadi bakalan naik inflasinya di Indonesia. Apakah suku bunga akan naik? Kayaknya sih enggak sih. Nah, pemerintah ini lagi kasih bagi-bagi bantuan lagi, BLT atau bansos 3 bulan jelang lebaran ini dikasih bansos gitu. Jadi teman-teman, bansosnya tuh berupa beras, telur, dan juga ayam. Ini juga ada kaitannya, sebentar lagi, nggak lama lagi tuh ada tahun politik. Belum kampanye, belum pemilu sih, cuman sektor consumer good bakalan bagus. Saya jadi keinget sektor poultry, lama nggak dibahas, kita coba bahas Japfa. Nah, Japfanya ini malah breakdown, jadi stay away dulu. Kita sempat ada masuk ke Japfa dan kita ada exit. Wait and see dulu ya buat Japfanya ini, apakah dia akan bagus di bulan Ramadan nanti. Kita pakai technical juga aja, mestinya di bulan Ramadan dia akan lebih bagus, cuman kita wait and see dulu pakai technical gitu. Real me, Antam jebol support masih oke nggak? Banyak saham jebol support, yang belum jebol support, yang nggak jebol support tuh CPO masih tanda-tanda reversalnya masih on track, dan juga sektor properti itu juga masih on track. Antam breakdown support udah lama, udah dari Februari kemarin, dan sekarang dia lagi nguji support berikutnya di 1950. Jadi wait and see dulu aja. Oke, kita lihat sektor batubara ya. Ada Adaro, Indi, dan United Tractor. Gimana kabarnya? Hari ini turun lumayan signifikan untuk Adaronya. Bisa sampai ke 2.800. Kalau aku ngelihat masih normal correction aja, karena marketnya hari ini juga sepi banget ya Adaro. Terus kemudian Indi. Adaro kemarin 2022 perolehan labanya bagus, kinerja bagus, jadi ada potensi dia akan bagi dividen lumayan gede. Sabtu kemarin kita habis bahas tentang dividen tuh. Terus ini Indi, wait and see dulu aja, aku bersihin drawingnya. Indi wait and see dulu aja, prefer Adaro daripada Indi. Tapi jangan beli dulu, tunggu beberapa hari lagi. Nah, ini United Tractor yang sempat kita bahas di seminar Sabtu kemarin.
kalau kepengen dividennya United Tractor, tunggu dulu lah. Ini kemarin gap up lumayan besar, ada potensi dia turun 1, 2, 3 hari ke depan akan dikasih harga lebih bagus buat kalian yang berburu dividen. Secara tren memang dia lagi di bawah, ya, lagi di bawah, sempat breakout lumayan gede gapnya. Biarin dia turun, nutup gap dikit, nggak harus semuanya tertutup sampai 25 200, tapi alangkah baiknya kalau ini turun dulu retracement ya. Kita masuk di sini nanti, wait and see. Kita lagi watch untuk United Tractors. PTBA potensi dividen gede, ya benar, semua saham pertambangan batubara potensi dividen gede. UNTR ASI bakal ada nutup gap nggak ya? Dia bakalan turun, tapi nggak harus sampai nutup gap di bawahnya. PTBA ketinggian, jangan masuk dulu, tunggu retracement setidaknya sekitaran 37-30-an untuk PTBA. Ini ketinggian ya, jadi M-Trade ada beli di 35 sampai 3650 tuh di bawah untuk jangka menengah, dan sekarang lagi posisi masih cuan. Jadi ya tunggu dia retracement dulu kalau kalian belum masuk. Kalau yang udah masuk bisa profit taking atau bisa wait and see buat ngehold. Aku mau ngecek PTBA. Ya, masih cuan 9-10%-an. Ada kemungkinan kita akan profit taking kalau trennya patah. Oke. Miss, kalau saham-saham EV kayak Tobas, List dan lain-lain prospeknya gimana ya? Nanti dulu deh, nunggu teknikalnya dimainin dulu aja. Nunggu teknikalnya aktif dulu aja. BBNI lower low lagi, Big Banks mau koreksi. Iya, tadi udah dibahas di awal banget, Big Banks-nya mau koreksi, mau turun. BBNI juga sama tadi ya, kita ada bahas BBNI potensi turun sampai 85-86, that's normal. Akses gimana Bu Juliani Chow? Akses masih disupport aja, masih fine aja sih Akses nih ya, mirip-mirip kayak sektor CPO, dia sideways di sini, masih oke aja Aksesnya. Kita coba lihat pulp and paper ya, lama nggak bahas pulp and paper. Ini juga lagi masih disupport, ada potensi di bulan Maret ini dia bakalan lebih aktif daripada bulan kemarin. Pulp and paper ini udah dari Desember turun terus, jadi ini ada pattern kayak gini, ada potensi di Maret tuh bakalan bisa ada technical rebound. Tapi tunggu dulu deh, ini pekan ke-3 ke-4 Maret kayaknya baru mulai akan aktif. Dan pekan ke-3 ke-4 Maret itu kan masuk puasa ya. Biasanya jadi gini, ini sentimen positifnya nanti dari laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan pada bagus itu akan oke, masih lanjut terus. Kemudian habis itu nunggu the Fed ya, kenaikan suku bunga gimana Maret April. Kalau sesuai ekspektasi dia berhenti naikin suku bunga, itu bakalan bisa rally. Cuman ada negatifnya apa di market ini, kurangnya apa? Nanti bulan puasa marketnya biasanya kalau bulan puasa itu marketnya bakalan sepi gitu. Cuman tahun ini belum tentu deh, banyak anomali yang terjadi. Jadi Desember kemarin nggak ada Santa Claus rally, nggak ada window dressing, tapi Januarinya ada, Januari effect naik meskipun value transaksinya nggak besar, tapi banyak saham yang naik di Januari dan Februari. Terus Maret sideways. Biasanya kalau Maret sideways, April sideways tuh Mei-nya bisa naik, kebalikannya gitu. Nah, kalau misalkan Maret, logikanya aja ya, Maret kalau udah rally, April rally, Mei-nya turun gitu. Jadi ya kita wait and see aja dulu nanti. Biasanya kalau bulan Ramadan itu marketnya sepi, orang puasa tuh juga marketnya sepi gitu. Cuman ya
belum tentu lah, nggak usah sampai kepikiran sampai ke sana. Waduh, ini udah sepi tambah sepi lagi. Value bursa hari ini aja 8 triliun, mau di atas 10 triliun tuh jarang banget. Kadang bisa di atas 10 triliun cuman karena ada pasar negosiasi, transaksi negosiasi. Jadi nggak usah dibayang-bayangin deh, nanti kalau makin sepi gimana, belum tentu. Iya, sekarang aja udah sepi. Apalagi April ARB simetris merah-merona, belum tentu. Belum tentu, itu nggak terlalu ngefek. Menurut saya ARB simetris tuh nggak terlalu ngefek. Ngefeknya ke para penggemar gorengan. Makanya sekarang masih dikasih kesempatan kan, belum ada ARB simetris kayak gitu kan. Saran saya adalah kamu bersih-bersihin portfoliomu ya. Jadi bersih-bersihin portfolio. Kemarin saya ada bikinin konten tentang ARB simetris. Saya mau share dikit lagi, remind untuk tipsnya apa aja. Jadi tipsnya yang pertama, pilih saham yang kapitalisasi dan likuiditasnya tuh cukup besar, gak gampang digoreng saham-saham yang kayak gitu. Yang kedua tuh jangan nafsu beli saham yang gampang auto reject atas, karena saham yang gampang auto reject atas itulah yang gampang ARB. Kemudian yang ketiga, porsi trading buat saham volatile yang liar-liar itu dikurangin. Saat ini kita masih bisa trading kayak SMDR, ISSP, tapi nanti kalau udah ARA, ARB simetris itu kita akan kurangin banget. Kemudian yang keempat, atur ulang portfolio. Mulai sekarang, kalau ada technical rebound di saham-saham third-linermu, dijual-jualin pelan-pelan. Diisi portfolionya, mulai diisi dengan saham yang market cap dan likuiditasnya lebih oke, mumpung sektor perbankan sekarang lagi jongkok, sekarang lagi murah. Kemudian jangan alergi sama cut loss ya. Jadi kalau nggak mau sampai kena ARB 30% ya batasi resiko dulu. ARB simetris itu ngefek ke saham gorengan ya? Iya, pastinya yang kena saham gorengan dulu, saham yang likuiditasnya kecil. Kalau saham yang likuiditasnya gede, kapitalisasi gede itu nggak terlalu ngaruh gitu. Oke deh teman-teman, saya akan lanjut di morning briefing besok pastinya bersama dengan Coach M-Trade, dan malam hari ini ada bonus M-Trade beli 1 gratis, pembelian kedua 100%. Pembelian kedua ya, ini bukan gratis 100% M-Trade. Bayar karyawan pakai duit apa? Pakai duit tradinganku, nggak mau. Iya, jadi pembelian kedua yang gratis 100% alias bonus 12 bulan. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Thank you semuanya buat malam hari ini. Salam profit. Aku mau ngajarin anakku dulu kalau nggak ngantuk dan ketiduran. Dadah, ayo hijau. Bye.